Saya diminta memberikan keterangan sebagai ahli pidana dalam perkara dugaan tindak pidana yang menimpa sejumlah terdakwa dalam yang kita sebut dengan case Rempang ya, yang terjadi di depan BP Batam tanggal 11 September ya 2023. Nah, posisi saya tidak menjelaskan fakta ya, tetapi saya memberikan penjelasan. Yang terbanyak tadi adalah penjelasan tentang pasal 170 KUHP yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada barang ya dan menimbulkan luka pada orang. Nah, yang kedua soal jika terjadi sebuah perbuatan pidana, bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya? Jadi kalau untuk mengukur pertanggungjawaban pidana, yang harus dilihat adalah rangkaian perbuatan. Jadi jangan melihat ujungnya ya, ujung dari perbuatan itu, tapi ada rangkaian. Jadi kenapa misalnya orang melakukan pengerusakan? Faktor-faktor apa yang menyebabkan? Rangkaian perbuatan apa yang menyebabkan melakukan kerusakan? Itu harus mau dipertimbangkan. Itu yang disebut dengan circumstances. Jadi kita mempertimbangkan, hakim diminta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang terdakwa melakukan tindak pidana. Itu konteksnya jangan kausalitas. Jadi jangan melihat akibatnya saja, tetapi tanpa mempertimbangkan rangkaian perbuatan, rangkaian sebab kenapa mereka melakukan perbuatan itu. Jadi dengan demikian, kalau mempertimbangkan semua faktor tersebut, maka pentingnya apa? Untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku atau untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku. Jadi kalau semua faktor itu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian yang kedua pasal 170. Kelihatannya jaksa akan menggunakan pasal 170 ya untuk menuntut para terdakwa. 170 itu saya bilang digunakan jika ada segerombolan orang ingin melakukan perbuatan anarkis. Segerombolan orang ya. Jadi kalau unjuk rasa itu bukan tindak pidana. Orang melakukan unjuk rasa, teriak-teriak, itu perbuatan legal sebagaimana diatur pasal dalam Undang-Undang 9 tahun 1998, menyampaikan pendapat di muka umum melalui unjuk rasa. Itu bukan perbuatan pidana. Yang dipidana kalau pakai pasal 170, ketika ada unjuk rasa, ada segerombolan orang yang mau lakukan perbuatan anarkis. Pakai 170. Nah, lalu ada yang memprovokasi, ini segerombolan orang, lalu ada yang lempar juga karena terpengaruh ini. Mereka nggak bisa pakai 170. Yang di 170 itu adalah gerombolan yang menimbulkan kerusuhan itu. Jadi kalau orang melempar dalam unjuk rasa itu biasa. Jadi kalau mau pakai pasal 170 harus ditemukan gerombolan yang mengganggu ketertiban umum, baru 170. Jadi bukan dalam unjuk rasa itu ada lempar-lempar ya. Itu pasal 170 enggak, itu tanggung jawab individu. Kalau misalnya dia ngelempar kena mesin ATM, maka itu 406. Karena hancur mesin ATM dilempar oleh si X yang dipidana. Gitu loh. Jadi akan dilihat masing-masing tanggung jawabnya individu. Kalau 170 enggak, kita cari gerombolan. Makanya di situ ada kata-kata bersekutu atau bersama-sama. Jadi kalau mereka pakai 170 seolah-olah mereka ini gerombolan yang ingin menghancurkan BP Batam. Enggak. Dalam arti gerombolan itu maksudnya terorganisir ya Pak ya? Ya terorganisir bisa sebelum perbuatan pidana dilakukan, atau gerombolan itu muncul saat demonstrasi itu, ada sekelompok orang yang memanfaatkan itu. Itulah 170 maknanya. Jadi muncul di situ, memanfaatkan situasi, melakukan perbuatan pidana. Ini yang pakai 170. Kalau orang yang lain enggak. Ya masing-masing aja individunya. Kalau memang ada polisi dipukulin, ya yang bersangkutan. Jadi jangan, kalau misalnya yang melakukan pelemparan itu ada 1000, ya 1000 ini dia terdakwa. Tapi bukan itu, pasal 170. Cari yang menyebabkan 1000 ini melempar. Jangan main ambil aja, dia mencomot aja. Lalu yang lainnya enggak. Kenapa? Karena kesulitan untuk menghadirkan. Jadi diambil hanya beberapa orang sebagai sampel. Bukan begitu juga 170. Bukan. Kalau di dalam kasus ini seharusnya yang Bapak lihat semua terdakwa ini harus dikenakan pasal berapa jika memang bukan pasal 170? Harus dikaitkan dengan perbuatan yang bisa dibuktikan. Kalau dia ada menganiaya polisi, maka 351. Kalau dia merusak fasilitas umum atau barang 406. Jadi bisa beda-beda. Jadi ini kan jaksa mau gampang aja pakai 170 blok. Biar tidak ribet ya Pak? Biar nggak ribet, padahal nggak begitu hukum pidana. Harus di Undang-Undang 9 tahun 1998 pasal 16 menyatakan ketika terjadi
perbuatan pengerusakan pada barang pada orang, maka masing-masing orang dipidana sesuai dengan perbuatannya. Gitu loh. Yang selain Bapak bahas 170 kan juga soal ajaran kausalitas tadi. Pak. Iya. Itu kan berarti melihat latar belakang kejadian ini ya, Pak. Iya, Maksudnya betul. orang ini kalau pakai istilah Konoha tadi kan Iya. warga desa Konoha ini bergerak karena apa gitu Iya. dan itu gunanya untuk apa? Meringankan dan membebaskan orang itu dari dakwaan atau seperti apa? Iya, jadi Latar- itu motif-motif iya, itu. itu kita menemukan faktor-faktor rangkaian perbuatan yang menjadi sebab kenapa mereka melakukan tindak pidana. Jadi tanyakan tadi ada contoh Konoha yang menguasai satu desa, lalu warga desa marah, kenapa? Karena tempat dia tinggal dikuasai, sehingga mereka melakukan perlawanan dan melakukan unjuk rasa. Nah, ajaran kausalitas melihat itu, mereka melakukan unjuk rasa karena desanya mau dikuasain oleh kerajaan Konoha. Itu, nah itu harus dipertimbangkan. Jadi mereka melakukan unjuk rasa, beda case-nya, mereka melakukan unjuk rasa karena ingin merusak. Beda. Jadi mereka mau melakukan unjuk rasa karena desanya dikuasai, ada beberapa temennya ditangkap, mereka ingin menunjukkan kepada penguasa, tolong kami dibebas, teman-teman kami dibebaskan. Jadi niat dia melakukan unjuk rasa itu adalah menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh Undang-Undang 998 dan ingin membebaskan temannya. Jadi bukan melakukan kejahatan. Sehingga kalau ada ekses, itu konsekuensi dari Undang-Undang 998 yang tidak bisa orang-orang ini digunakan dipidana dengan pasal 170. Baik, Pak. Ya, clear ya. Pak, terakhir Pak, terkait dengan pasal 70 tadi ilustrasinya sudah jelas. Ya. Harus menemukan gerombolan. Ya. Bagaimana nantinya kalau akhirnya pasal ini tetap dipakai tapi gerombolan itu tidak ditemukan? Salah dalam penerapan pasal 170 bukan itu, ya. Jadi menurut saya, kalaupun nanti mereka dihukum dengan 170, kuasa hukum harus melakukan banding dan kasasi. Itu penerapan undang-undang yang tidak benar. Cuman kita nggak tahu nanti jaksa mau menuntut berapa. Kalau dia dituntut bebas kan boleh-boleh aja. Kalau dituntut 3 bulan masa tahanannya, atau dituntut, nih kebanyak kejadian begini. Ketika mereka tahu salah dalam menggunakan pasal, dituntut sesuai dengan masa tahanan. Oke, misalnya ditahan dia 6 bulan, dituntut 6 bulan, kan otomatis hakim akan menjatuhkan 6 bulan. Kan nggak mau banding, betul nggak? Udah bebas kami gitu kan, oh salah banding, nah, jadi nggak teruji. Seolah-olah pasal 170 pas. Dalam banyak kasus yang saya lihat seperti itu. Begitu tahu sadar, pasal ini nggak tepat, dituntutlah mereka sesuai dengan masa tahanan. Begitu diponis, besoknya udah bebas, sehingga nggak diuji pasal 170 melalui banding dan kasasi. Kalau itu terjadi Pak, idealnya harusnya bagaimana Pak? Maksudnya kalau misalnya divonis sesuai masa tahanan apakah Harusnya tetap harus banding untuk menguji, karena banding itu. Kenapa? Kalau itu kan mereka punya catatan kriminal, pernah dipidana. Dan itu harus dibersihkan. Ya kan, meskipun di bebas esoknya atau hari itu juga, artinya mereka punya catatan kriminal. Tapi kalau banding, kasasi, lalu hakim banding menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pasal 170, dalam catatan hidup mereka adalah orang yang tidak pernah dipidana dan harkat martabat mereka harus dipulihkan oleh negara. Itu keuntungannya. Cuman bagi masyarakat kecil yang banyak saya lihat ketika saya berargumentasi tentang penerapan pasal 170, ujung-ujungnya jaksa pakai aman dan diponis sesuai dengan tuntutan yang ringan tadi dan terdakwa tidak melakukan Tapi banding. ada Pak peristiwa lain yang pakai 170 itu Pak kalau di- Ada, saya beberapa kali sidang tentang kasus yang menonjol apa Pak? kasus unjuk rasa Omnibus Law. Oh, oke. Semarang, Surabaya, mahasiswa ditangkap dengan pasal 170, lalu saya hadir di pengadilan, lalu dituntut dengan masa tahanannya Habis itu selesai 4 bulan. Habis itu ya mahasiswa seneng dong. Iya. Oh salah banding, ada kuasa. Ya. Oke. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih Ya. banyak Pak. Atas nama